Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berdiri SMP Sholahuna Irfana di Desa Suditan, Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Mari kaum muslimin muslimat menitipkan putra putrinya untuk disekolahkan di SMP Sholahuna Irfana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم كن الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi wa nafsi bittaqwa wa fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fitrah atau yang kita kenal dengan fitri secara harfiah, secara linguistik itu bermakna penciptaan, yakni penciptaan ketika manusia lahir secara keseluruhan itu diciptakan
dalam keadaan Islam. Perubahan kemudian, perubahan keyakinan, perubahan ideologi, perubahan kecenderungan agama itu di kemudian hari pengaruh dari orang tua berubah menjadi non-muslim karena keturunan, tapi secara umum fitrah semua ketika baru dilahirkan di bumi. Di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Fatir, yakni Allah yang Maha menciptakan, membuat fitrah. Seorang ahli tafsir bernama Abdul Karim Al-Khatib di dalam tafsirnya namanya At-Tafsirul Quran, di Quran surat Fatir itu terdiri dari 45 ayat, 770 kalimat, 3133 huruf, tepatnya di juz 22. Di surat Fatir itu manusia dipanggil oleh Allah 3 kali dengan redaksi ya ayyuhan nasu, wahai segenap manusia. Ya ayyuhan nasu, wahai segenap manusia. Ya ayyuhan nasu, wahai segenap manusia. Dipanggil 3 kali untuk menjaga kefitrian manusia. Yang pertama dipanggil di ayat 3 surat Fatir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matallah, wahai segenap manusia, ingatlah nikmat yang diberikan Allah kepada kalian. Hal min khaliqin khairullahi yarzuqukum, berpikirlah kalian, apakah ada pencipta lain yang bisa mentakdirkan rezeki kepada kalian? Yarzuqukum minas sama, yang mengirimkan rezeki kepada kalian dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Tidak ada pencipta selain Allah yang bisa mengirimkan rezeki kepada manusia. Nah, ayat 3 ini untuk menjaga kefitrian manusia adalah manusia menyadari, mengingat bahwa ketahanan dan kefitrian hidup manusia itu ialah bergantung diri, bertawakal diri kepada Allah dalam perihal rezeki, di samping manusia berusaha. Karena itu ada satu data ditulis oleh ulama Syria Nawawi Damaskus di dalam bukunya Ustadzul Arifin halaman 206. Seorang ulama bernama Abdul Wahid bin Ziyad mengalami penyakit hemiplegia, yaitu lumpuh separuh. Seorang ulama Abdul Wahid bin Ziyad mengalami penyakit hemiplegia. Tetapi rezeki yang diberikan Allah kepada ulama ini amat ajaib, di mana ulama ini setiap mau wudhu menunaikan sholat, kelumpuhannya itu hilang. Jadi setiap mau wudhu, mau menunaikan sholat, Abdul Wahid bin Ziyad ini disembuhkan Allah dari penyakit hemiplegia, bisa bergerak, berdiri, wudhu dengan sempurna, dan sholat. Setelah kembali ke rumah, di tempat berbaring kembali lumpuh, dan itu tiap hari. Nanti waktu sholat wudhu kembali sembuh, pulang ke rumah kembali lumpuh. Ini kalau tidak Tuhan yang Maha Esa tidak bisa.
Mana bisa medis mengatur seperti ini? Mana obat yang bisa mengobati lumpuh sembuh khusus waktu sholat? Tidak ada. Karena ini rezeki dari Allah kepada manusia, maka yakinilah di balik sakit manusia, di balik udzur fisik manusia, ada rezeki-rezeki yang ajaib yang dikirimkan kepada Allah kepada kita. Ini menjaga kefitrian yang pertama, versi surat Fatir ayat 3. Yang kedua, di surat Fatir ayat 5, manusia dipanggil lagi oleh Allah. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai segenap manusia, sesungguhnya janji Allah itu nyata, tidak ada yang diingkari oleh Allah. Akan tetapi kalian jangan sampai tertipu daya oleh hegemoni, oleh kehidupan dikuasai duniawi, hedonisme, kemudian materialisme, apalagi sampai keduniawian itu merusak akhlak kita, merusak iman kita, merusak kesehatan kita. Jangan sampai fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ini menjaga fitri yang kedua, yaitu manusia menjaga tidak tertipu oleh dunia. Itu fitri sekali. Dalam hal ini saya baca di dalam tafsir karya orang Mesir Jalaluddin Asyuti, namanya At-Tafsir Ad-Durr Mansur, di jilid 7 halaman 6, di mana Asyuti mengatakan kalau manusia itu disibukkan duniawi, frekuensi waktu untuk duniawi lebih besar daripada waktu untuk komunikasi dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Frekuensi waktu untuk kesibukan materi lebih menguasai daripada waktu untuk bersujud, tafakkur, muhasabah di depan Allah. Maka apa yang terjadi ketika dia di alam eskatologis, yakni alam akhirat, dia akan mengucapkan ya laitani qaddamtu li hayati. Al-Fajr ayat 24. Besok akan ada penyesalan, alangkah aku ketika masa hidupku maksimalkan waktu untuk akhirat. Itu akan diucapkan oleh manusia yang disibukkan duniawi. Besok di akhirat dia akan mengatakan, kata Al-Quran, ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai alangkah aku, hai alangkah aku mendahulukan amal-amal baik ketika masa hidupku di dunia untuk mempersiapkan diri masa hidup yang tidak akan fana, yakni di akhirat. Maka jangan sampai tertipu oleh duniawi. Ada satu cerita ini. Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah dia tidur di istana. Abdul Qadir Al-Jilani tidur di istana. Apa yang terjadi? Seorang ulama tidur di istana raja. Apa yang terjadi? Satu malam dia mengalami mandi besar, mimpi mandi besar berkali-kali. Ini bahayanya duniawi. Seorang ulama tidur di istana, itu saja menyebabkan terjadi mimpi mandi besar, yakni keluar sperma dan mandi janabat malam itu di tengah-tengah cuaca yang dingin berkali-kali. Bahayanya dunia. Kemudian
Yang ketiga, manusia dipanggil oleh Allah di dalam surat Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai segenap manusia, kalian semua selalu butuh kepada Allah. Karena apa? Karena wallahu wal ghaniyul hamid. Hanya Allah lah, dialah maha kaya yang terpuji. Kalau manusia terjadi perubahan yang tidak stabil, kadang kaya tapi tidak terpuji, kadang hidupnya terpuji tapi tidak kaya. Tetapi ketika kaya yang terpuji itu jarang dimiliki oleh manusia. Allah mempunyai sifat Al-Ghaniyul Hamid, kaya dan terpuji. Seorang ulama Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsirnya, tafsir Sya'rawi di jilid 14 halaman 624 625, beliau mengatakan wal ghani la yuhtadu illa in a'dha. Orang terpuji tidak akan, orang kaya tidak akan terpuji kalau dia tidak memberi. Orang kaya yang kikir selamanya tidak akan terpuji dan selalu tercela. Maka ada suatu kasus yang ditulis oleh Dr. A'id Al-Qarni dalam buku kecilnya yang sangat berharga, yaitu As'adu Ra'atin fil Adab, tentang data wanita-wanita yang paling bahagia di dunia. Ada satu buku namanya As'adu Ra'atin fil Adab, wanita yang paling bahagia di dunia, karya Profesor Dr. A'id Al-Qarni. Di halaman 47 ada seorang wanita yang suaminya meninggal dunia. Wanita ini janda muda, masih berumur 30 tahun, mempunyai anak-anak berjumlah 5, laki-laki dan perempuan. Terasa gelap dunia ini karena keadaan miskin. Janda miskin ditinggali 5 anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi beliau ini ketika di suatu hari berada di dalam kamar mendengarkan radio atau siaran bacaan Al-Quran. Di tengah-tengah isi dari radio itu atau siaran bacaan Al-Quran, dia mendengarkan suatu uraian dari seorang ulama. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah menjadikan baginya, akan dibukakan, akan diberikan solusi dari semua kesedihan. Wa min kulli dhikin makhrajan, akan diberikan solusi lapang dari semua kesempitan. Maka wanita ini beristighfar. Janda yang 30 tahun terus istighfar sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Di tengah-tengah istighfar yang dirutinkan yang dirutinkan itu selama 6 bulan, ada rezeki datang. Ternyata dia memiliki sebidang tanah yang dibeli oleh negara karena planning perencanaan pembangunan, dibeli oleh negara dengan harga yang berlipat-lipat. Rezeki Allah datang kepada wanita ini, dan anaknya yang pertama ini menjadi ahli Quran, dan seluruh anaknya insya Allah barokah dan hidupnya barokah. Ini rezeki dari Allah. Mengalami janda, mengalami miskin, tapi dihadapi dengan memperbanyak istighfar, Allah memberikan imbalan yang luar biasa. Inilah menjaga
kefitrian kita semua. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulul karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. 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 Alhamdulillah, salatan wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwa wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa ayat 1. Di surat An-Nisa, di luar surat Fatir, manusia juga dipanggil oleh Allah. Ayat 1 surat An-Nisa, manusia dipanggil oleh Allah, diingatkan bahwa manusia ini asal usulnya dari Adam dan Hawa. Allah menyebarkan dari gen Adam dan Hawa seluruh manusia yang hadir di muka bumi ini. Jadi secara genetik semua ini saudara sebagai manusia dari keturunan Adam dan Hawa. Akan tetapi antagonis permusuhan itu terjadi. Kita tidak tahu skenario Allah bagaimana. Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, ba'duhum li ba'din aduun. Awas wahai manusia, kalian punya potensi bermusuhan. Maka di surat An-Nisa ayat 1 ini diingatkan, wal arham, sambunglah saudaramu, sambunglah familimu, sambunglah sanak saudaramu, sapalah meskipun mereka tidak menyapa. Berilah meskipun dia tidak memberi. Silaturahimlah meskipun dia tidak pernah silaturahmi. Berikan salam kepadanya meskipun dia tidak pernah memberikan salam kepada Anda. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.